Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pembahasan kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Semoga dimudahkan, dilancarkan, diberikan kepahaman dan ilmu yang manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisa jabatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di sebuah perusahaan, di kantor, di departemen, di organisasi, di industri, atau dimanapun organisasi, itu pasti ada jabatan. Nah, jabatan itu akan membawa tanggung jawab, kewenangan, tugas, dan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Serta juga akan membawa siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Kenapa kok harus ada jabatan? Karena agar masing-masing itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dari sebuah organisasi, tujuan dari sebuah perusahaan, tujuan dari sebuah industri itu bisa berjalan dengan lancar. Coba kita bayangkan sekarang, misalkan tanpa ada jabatan, tanpa ada ketua, tanpa ada sekretaris, tanpa ada bendahara, maka kegiatan organisasi bisa kacau, bisa tidak berjalan, bisa rusak, dan target-target atau program-program yang telah ditetapkan tidak bisa berjalan. Sehingga penting sekali untuk melakukan yang namanya analisa jabatan, terutama bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi kantor, bagi industri yang baru saja membuka cabang baru saja membuka anak cabang baru saja membuka industri baru, atau baru saja mengadakan pekerjaan yang baru. Ya, sehingga ini penting untuk dilakukan analisa jabatan. Apa itu analisa jabatan? Analisa jabatan adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang spesifikasi dari jabatan tersebut. Tentu saja setiap jabatan pasti akan memberikan tanggung jawab dan kewenangan. Nah, tanggung jawab dan kewenangan ini akan beda-beda. Nah, analisa jabatan ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang spesifikasi dari jabatan tersebut. Contohnya, misalkan ketua, kewenangannya sampai apa? Kemudian bendahara, kewenangannya sampai apa? Sekretaris, kewenangannya sampai apa? Terus siapa syarat yang bisa menduduki ketua? Siapa yang bisa, persyaratan apa yang bisa menduduki seorang sekretaris? Seorang humas, seorang widyaswara, seorang teknisi laporan, seorang maintenance, seorang bengkel. Maka tentu saja beda-beda sesuai dengan spesifikasi atau syarat dari kebutuhan pekerjaan tersebut. Maka ketika kita melihat ada lowongan pekerjaan dan sebagainya, maka di sana ada persyaratan-persyaratan. Kenapa? Karena untuk menduduki spesifikasi jabatan tersebut membutuhkan keahlian-keahlian tertentu, sehingga dibutuhkan syarat-syarat tertentu, karena juga spesifikasi dari jabatan tersebut yang memang harus dipenuhi agar bisa berjalan dengan lancar. Contoh gitu misalkan, kalau teknisi itu misalkan setingkat pendidikannya STM, SMK, atau SMA. Kalau supervisor tingkat 1. Kalau manajer atau direktur nanti beda lagi, tambah kemampuan sertifikasi atau keahlian apa lagi yang harus dimiliki, pengalaman kerja dan sebagainya. Sehingga analisa jabatan tersebut akan memiliki 3 kegiatan atau 3 aktivitas yang akan dilakukan ketika kita akan melakukan analisa jabatan. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi tentang jabatan tersebut. Ya, misalkan ini yang kita contohkan, misalkan ada penumpukan antrian yang orang itu harus nunggu sampai kadang-kadang setengah jam. Akhirnya banyak pelanggan yang kemudian lari ke tempat lain. Nah, kemudian dianalisa ini
pekerjaannya dinas, apakah kita membutuhkan pelayan baru, server baru, teller baru, dan lain sebagainya. Contoh lain misalkan, di sebuah instansi ini dia memiliki website, memiliki e-learning, memiliki media sosial, memiliki YouTube, yang selama ini disambi oleh seorang pegawai. Tentu saja ini akan merepotkan. Kadang jarang diupdate, kadang tidak relevan lagi karena waktunya sudah lewat, atau bahkan sekian bulan tidak ada berita yang baru. Kenapa? Karena pegawai tersebut sudah disibukkan oleh pekerjaan sendiri, sehingga ketika ada tambahan kewajiban yang lain untuk memelihara IT, maka sering keteteran. Nah, ini kemudian apakah dibutuhkan pegawai baru untuk mengurusi IT, information technology. Nah, ini dikumpulkan informasi yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, dilakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan spesifikasi, gambarannya, penilaiannya, jenjang karirnya, pengembangannya, penggajiannya, dan seterusnya. Dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi kemudian baru diorganisasikan, ditata. Organisasi itu pasti tidak lepas dari plan, do, check, action, dan feedback ya. Sehingga ketika sudah memunculkan jabatan, maka kemudian diorganisasikan, dilibatkan, diisi, direkrut, yang jabat siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengumpulkan informasi, mengevaluasi jabatan tersebut, kemudian baru mengorganisasikan pekerjaan atau jabatan tersebut ya. Analisa jabatan karena posisinya yang begitu penting agar bisa berjalan. Nah, bisa berjalan tentu saja orang yang menduduki itu juga harus tahu bahwa pekerjaan saya itu ketika menuju jabatan ini itu seperti ini. Maka biasanya kalau ada orang yang baru jadi ASN itu ketika pasca PNS itu biasanya diberikan salah satu pengetahuan tentang analisa jabatan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkenalkan tugas dan kewenangan yang dia akan laksanakan di jabatan tersebut. Nah, sehingga di antara manfaat yang akan diperoleh, yang akan diperoleh di dalam analisa jabatan tersebut adalah yang pertama, analisa jabatan bermanfaat untuk promosi atau transfer. Orang yang dipromosikan untuk menduduki jabatan baru atau dia dimutasikan atau dia dipindah, maka dia butuh untuk mengetahui jabatan baru tersebut. Nah, dia akan tahu dari analisa jabatan. Deskripsinya seperti ini nih. Kewenangan seperti ini nih. Keahlian yang dibutuhkan seperti ini. Nah, sehingga dia tahu. Satu, digunakan atau bermanfaat untuk promosi dan transfer. Yang kedua, digunakan untuk penambahan organisasi. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya contohkan, digunakan untuk melakukan pembenahan. Ini butuh nih staf baru untuk khusus menangani IT. Ya, ini manfaat dari analisa jabatan. Manfaat berikutnya adalah digunakan untuk orientasi, pengenalan. Ada karyawan baru, ada rekrutmen tenaga kerja baru, ada pegawai baru yang dia belum kenal sebelumnya karena belum pernah masuk, dia baru, maka dia butuh dikenalkan. Nah, cara pengenalan adalah dengan menggunakan tadi hasil dari analisa jabatan agar dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan di pekerjaan yang baru tersebut. Yang keempat, memperbaiki aliran kerja. Di sebuah organisasi itu kan ada aliran, atau misalkan di proses produksi lah, ini
dari pemotongan, kemudian ke penggindaan, kemudian pengeboran, penghalusan, dan lain sebagainya. Nah, semua itu adalah pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas atau jabatan yang diduduki oleh misalkan operator 1, operator 2, dan sebagainya. Nah, analisa jabatan ini digunakan untuk memperbaiki aliran kerja yang misalkan agar tidak terjadi konflik, tidak terjadi benturan, tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi kemampatan setelah ini ke sini, setelah ini ke sini. Ini diantaranya adalah bermanfaat untuk memperbaiki aliran dari pekerjaan di organisasi atau industri atau perusahaan. Analisa jabatan ini penting sekali ya, digunakan dalam sebuah organisasi, satu bagi organisasi yang baru dibentuk. Karena organisasi yang baru dibentuk itu dia masih mencari karakter, dia masih mencari sistem, dia masih mencari platform ya. Nah, untuk itu agar bisa tersusun dari awal, maka planningnya adalah dibentuklah jabatan-jabatan yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi. Penting untuk menjelaskan dan menguraikan pekerjaan-pekerjaan yang apa saja yang akan dilakukan di organisasi baru ini. Sehingga nanti beda organisasi juga beda jabatan. Misalnya yang lingkupnya kecamatan, beda mungkin dengan yang lingkupnya kabupaten, beda dengan yang di tingkat provinsi. Kalau yang lingkupnya kecamatan kita hanya butuh 3 saja, 3 divisi. Kalau yang tingkat kabupaten butuh tambah divisi humas, divisi riset, dan sebagainya. Kalau kalian butuh, nah, di organisasi yang baru itu maka dibutuhkanlah spesifikasi gambaran dari jabatan-jabatan yang nanti akan ditawarkan kepada orang yang akan masuk ataupun orang yang dipindahkan ataupun pembenahan tadi ya, pembenahan aliran struktur organisasi dan lain sebagainya. Alasan penting analisa jabatan, satu bagi organisasi yang baru dibentuk. Yang kedua, pembentukan suatu pekerjaan baru tadi sama ya, hampir sama dengan yang ada di atas tadi karena berkaitan dengan manfaat yang akan diperoleh ketika melakukan analisa jabatan. Pembentukan suatu pekerjaan baru. Ketika muncul kita harus membuat sebuah divisi IT. Nah, maka divisi IT kemudian kita lakukan analisa jabatan. Ini pekerjaannya apa saja spesifikasinya. Ya. Sehingga nanti agar tidak bentrok, tidak tumpang tindih dengan yang lainnya. Kemudian alasan yang lainnya adalah karena karyawan tidak paham terhadap pekerjaannya. Ada orang yang tidak bekerja itu kadang-kadang karena bukan tidak bisa, karena tidak tahu, tidak paham. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahu. Saya harus ngapain? Ya kan dia kadang nganggur, dia tidak bekerja karena memang dia tidak tahu. Nah, ini perlu dijelaskan. Ya, analisa jabatan ini penting untuk menjelaskan bagi karyawan yang tidak paham tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga biasanya ketika ada organisasi baru yang dibentuk itu kemudian si pimpinan atau si ketua atau si kepala itu akan membuat sebuah job deskripsi. Untuk apa? Untuk menerangkan bagi anggotanya tentang jabatan-jabatan dan posisi-posisi tanggung jawab yang nanti akan dilaksanakan. Ya, agar mereka paham. Saya pernah menjadi sebuah ketua organisasi yang isinya adalah orang-orang pintar lulusan-lulusan sarjana dari perguruan tinggi terkenal itu, tapi nggak jalan. Kenapa? Karena memang tidak tahu apa yang mau dilaksanakan. Baru kemudian setelah kita jelaskan, yuk kita buat program kerja seperti ini. Nah, jalan tanpa harus ditunggu. Karena apa? Mereka memang sudah ahli, sudah pintar. Hanya tidak bergerak karena memang tidak tahu apa yang mau dilaksanakan, dan ini banyak. Ya. Nah, ini analisa jabatan digunakan untuk memberikan pemahaman pada anggota, pada karyawan, pada pegawai.
Kemudian penting juga karena untuk menghindari tumpang tindih dan konflik. Jadi ada yang mengerjakan, oh ini bagian ini kok, misalkan urusan tanda tangan saja lah. Ini yang minta tanda tangan ini, yang minta juga ini. Ada orang lain minta lagi, orang lain minta lagi. Ini ya siapa? Mengantar atau mengirimkan ekspedisi. Kadang sudah diantar loh. Oh, sudah diantar. Nah, itu namanya tumpang tindih. Tumpang tindih ini bisa berpotensi konflik atau mungkin orang Jawa itu iren-irenan, malu-malu. Sudah kamu saja, sudah kamu saja. Akhirnya tidak ada yang kerjakan malah atau malah terlambat. Ya, sehingga ini penting melakukan analisa jabatan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih ataupun konflik atau salah paham terhadap tanggung jawab dari sebuah pekerjaan. Yang kelima, arus kerja tidak lancar. Kalau terjadi pekerjaan, proses, alur yang tersumbat, terhambat, macet, bottleneck, nah ini pasti ada sesuatu. Sesuatu itu maka kemudian dianalisa. Bagaimana, ini kewenangan siapa? Ini miliknya siapa? Oh, harusnya ini. Nah, nanti bisa ketemu. Dengan apa? Dengan analisa jabatan. Apabila satu pekerjaan belum dipahami kemana pekerjaan itu, maka kondisi ini dapat mengakibatkan terhentinya proses. Sehingga harus dilancarkan tadi sesuai dengan kewenangannya, biasanya siapa, agar arus kerja menjadi lancar. Yang berikutnya adalah ini penting juga ya. Kenapa kok analisa jabatan ini menjadi penting? Karena sistem penggajian yang tidak konsisten, kadang setiap bulan gajinya naik turun. Kenapa? Karena tidak jelas yang dilaksanakan itu. Kompensasi honor yang diterima tidak jelas. Nah, akhirnya gajinya tidak konsisten. Karena tidak konsisten, kadang-kadang mempengaruhi semangat karyawan itu untuk bekerja. Nah, agar bisa konsisten, agar bisa jelas, agar bisa sesuai dengan pekerjaan ataupun tanggung jawab yang diberikan, maka dilakukanlah analisa. Dan demikian beberapa alasan penting kenapa analisa jabatan ini perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan atau industri. Di antaranya adalah dalam rangka adanya organisasi baru, pekerjaan baru, ya, kemudian untuk agar tidak tumpang tindih, tidak terjadi konflik, arus kerjanya agar lancar, juga sistem penggajiannya yang konsisten. Ya, itu pentingnya alasan kenapa harus melakukan analisa jabatan. Nah, sekarang bagaimana sih teknik untuk meneliti jabatan itu? Ada tiga utama, metode utama yang digunakan untuk melakukan analisa jabatan, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Nah, ini hampir sama dengan ketika kita melakukan penelitian dan lain sebagainya. Karena apa tadi? Ada 3 tahapan tadi, mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan yang awal tadi. Nah, yang pertama adalah observasi atau pengamatan, melakukan pengamatan langsung, pengukuran langsung, melihat langsung di lapangan. Pengumpulan informasi dengan cara mengamati langsung ke pekerjaan itu, mencatat, menguraikan tugas dan kewajiban yang diperlukan oleh suatu jabatan. Maka sehingga kita dapatkan gambarannya. Oh, kalau seorang widya iswara, seorang teknisi, seorang maintenance, seorang divisi humas itu seperti ini. Seorang operator produksi itu seperti ini. Nah, dengan mengamati langsung maka menjadi jelas. Kita akan dapat langsung gambarannya dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut. Yang kedua, dengan cara wawancara, melakukan ngobrol, ketemu dengan orang yang di sana, pekerjaannya, kemudian ditanya tentang pekerjaan mereka, tentang keluhan mereka, dengan sesuatu yang dirasa berat oleh mereka,
tentang harapan-harapan yang ada di sana, sehingga nanti kita ketemu apa sih yang dilakukan, apa sih tanggung jawab, apa sih yang belum bisa dilakukan, ya gambaran kita ketemu, kita analisa kemudian kita ketemu. Cara yang ketiga adalah dengan metode angket atau kuesioner, ini untuk mencari data-data sangat tentang pekerja, tentang pekerjaannya, tentang tanggung jawabnya, tentang kewenangannya, tentang jadwalnya, dan lain sebagainya, sehingga kita tahu, oh ternyata seperti ini gambaran dari pekerjaan yang dia laksanakan, terjadi overload atau tidak, terjadi kesibukan yang terlalu penuh atau tidak, atau mungkin kelonggaran yang terlalu banyak atau tidak, gaji yang sesuai dengan atau tidak, honor yang sudah tidak, kita jadi tahu, ya. Ada tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan angket. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan informasi baik dengan cara observasi, dengan cara wawancara, dengan cara angket, maka bagaimana cara kita menyusunnya? Apa sih yang disusun? Ada dua hal yang utama ketika kita melakukan analisa jabatan, yaitu menyusun tentang uraian jabatan atau dikatakan job deskripsi, tentang gambaran sistematis tanggung jawab dari pekerjaan-pekerjaan atau jabatan tersebut berdasarkan fakta-fakta, data-data, hasil-hasil kajian kita dari metode sebelumnya. Yang kedua adalah spesifikasi atau syarat untuk menduduki jabatan tersebut. Misalkan begini, oh ternyata kita butuh operator CNC. Nah, operator CNC. Nah, operator CNC ini syaratnya apa? Oh, harus lulusan SMK jurusan mesin. Karena ini CNC baru, butuh orang yang sudah minimal berpengalaman 2 tahun. Nah, itu spesifikasi. Ya. Dan seterusnya nanti bisa dikembangkan sendiri. Dua hal yang mencakup analisa jabatan, yaitu menguraikan jabatan tersebut. Yang kedua, spesifikasi atau persyaratan yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut. Sehingga uraian jabatan dan spesifikasi jabatan sebagai hasil dari analisa jabatan memiliki banyak manfaat. Setelah tadi dua itu tersusun, maka manfaatnya akan banyak sekali. Satu, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan, kinerjanya, kebutuhan pengembangannya, kebutuhan pegawainya, pengembangan divisi mungkin yang lain yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk menentukan standar hasil terkait dengan penggajian dan seterusnya. Dan pekerjaan itu ada standarnya. Oh, kalau operator ini standarnya dia harus bisa harus menyelesaikan 10 produk per hari dengan quality controlnya seperti ini, ya. Yang ketiga, dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru, butuh orang dengan spesifikasi syarat tertentu. Nah, ini pentingnya analisa jabatan, digunakan manfaatnya diantaranya adalah sebagai dasar untuk merencanakan program pendidikan dan latihan, diklat, ataupun training yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut. Yang kelima, dasar untuk menyusun jalur promosi. Dia hampir sama dengan alasan-alasan penting atau manfaat tadi, ya. Untuk menyusun promosi, setelah ini ke sini, setelah jadi supervisor ke manajer, manajer ke direktur, kepala cabang. Yang keenam, untuk merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja. Misalkan dibutuhkan untuk melakukan pengembangan di arah produksi, atau mungkin penyederhanaan. Yang ketujuh, sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Ternyata
jabatan ini agar selamat butuh ini, agar sehat orangnya butuh ini. Nah, itu sekian banyak poin-poin penting manfaat yang bisa diperoleh dengan melakukan analisa jabatan. Setelah analisa jabatan terbentuk, maka tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap jabatan tersebut. Nah, evaluasi ini sebenarnya apa? Evaluasi ini sebenarnya menilai. Evaluasi itu kan menilai. Orang dites itu kan dalam rangka untuk mendapatkan nilai. Menilai sebuah jabatan tersebut untuk menentukan tingkat upah atau gaji atau honor yang tepat, yang adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Oh, dengan adanya penambahan ini berapa sih tepatnya? Berapa ya harus digaji, harus diupah, harus diberikan honor. Dievaluasi. Ya, evaluasi jabatan itu digunakan untuk menentukan tingkat, diantaranya adalah untuk menentukan tingkat upah, tingkat honor, tingkat gaji yang adil. Nah, jangan sampai orang sudah merasa dia pendidikannya tinggi, skillnya tinggi, pengalaman sudah banyak, ditempatkan di satu pekerjaan, tapi gajinya tidak sesuai. Bisa berakibat kemalasan, bisa berakibat dia keluar. Nah, sehingga penting untuk dilakukan evaluasi agar tepat kompensasi yang akan diberikan kepada orang yang menduduki jabatan tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkah melakukan evaluasi jabatan? Satu, setelah kita kemarin tadi sudah melakukan analisa jabatan, maka kemudian yang kedua adalah menetapkan nilai. Menetapkan nilai dari masing-masing jabatan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mempelajari uraian jabatan dan spesifikasi dari jabatan tersebut. Uraian jabatan itu kan dia, pekerjaan ini membutuhkan keterampilan, pengetahuan, wawasan, kepemimpinan, pendidikan yang seperti ini. Sehingga orang yang menjabat itu dia harus spesifikasinya seperti ini. Lulusan sarjana kah? Dari jurusan apakah? Pengalaman sertifikasinya apa saja? Sudah berapa tahun dan sebagainya. Bagaimana cara melakukan atau metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi jabatan? Ada dua yang utama, yaitu metode non-kuantitatif dan metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu kalau paling gampang begini, metode kuantitatif itu kan anggap saja kuantitas. Kuantitas itu jumlah itu angka. Sehingga metode kuantitatif itu adalah metode yang melibatkan atau menggunakan angka-angka. Tapi kalau non kuantitatif itu juga kadang-kadang sering di dunia statistik juga dengan metode kualitatif. Non kuantitatif bisa juga disebut dengan kualitatif. Kualitatif diibaratkan saja dengan kualitas. Kualitas itu mutu. Mutu itu persepsi, anggapan, pendapat. Contoh, misalkan bagaimana pendapat Anda tentang lalu lintas. Itu kan bukan angka, tapi sangat lancar, tidak lancar, terus macet sekali. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang makanan ini? Itu kan bukan angka, tapi enak sekali, biasa, buruk, buruk sekali atau pahit sekali. Beda dengan kuantitas, itu biasanya dalam bentuk angka, misalkan hasil pengukuran itu kan angka, berapa meter, berapa kilo, ya berapa lux, ya berapa frekuensi dan lain sebagainya, itu kan. Nah, ada dua metode yang dilakukan untuk melakukan evaluasi jabatan, yaitu metode non kuantitatif. Ada dua metode utama,
yaitu dengan metode ranking method atau menentukan peringkat. Yang kedua adalah classification method atau metode klasifikasi. Sedangkan metode kuantitatif ada dua, metode factor comparison method, metode perbandingan faktor, dan metode sistem angka atau point system method. Penjelasannya seperti ini. Metode non kuantitatif atau metode penentuan peringkat adalah metode yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan, organisasi, atau industri yang skalanya kecil. Metode ini melibatkan perbandingan langsung antara dua atau lebih jabatan dibandingkan. Kemudian ditentukan mana sih yang lebih tinggi daripada yang lain. Para penilai membandingkan setiap jabatan dengan jabatan yang lainnya untuk menentukan urutannya. Misalkan ada sebuah organisasi, ada jabatan A, B, C, maka kemudian diputuskan mana sih yang lebih tinggi tanggung jawabnya, kompleksitasnya daripada yang lain. Misalkan ada jabatan, ada operator, ada pengawas, ada kepala regu, atau mungkin ada tambahan supervisor atau asisten manajer. Nah itu diperingkatkan. Nah, itu namanya metode penentuan peringkat atau ranking method, gampang ya. Yang kedua metode klasifikasi, namanya klasifikasi dikategorikan. Metode ini digunakan dengan cara mengelompokkan jabatan-jabatan berdasarkan misalnya kelasnya, tingkatannya, dan lain sebagainya. Misalnya begini, ada beberapa pekerjaan kemudian dibedakan. Oh, ini kegiatan atau jabatan pekerjaan tingkat administrasi. Oh, ini ini tingkat operator. Oh, ini klasifikasi atau kelompok manajerial. Nah, contohnya seperti itu. Nah, diklasifikasikan. Kemudian yang ketiga adalah metode perbandingan faktor atau factor comparison method. Metode ini melibatkan identifikasi faktor-faktor yang kritis dalam jabatan seperti tanggung jawab biasanya ya. Ada tanggung jawab, ada keterampilan, ada kondisi, dan lain sebagainya, pendidikan dan lain sebagainya, dan semuanya kemudian diberikan bobot. Contoh misalkan gini, ada jabatan pengawas quality control. Nah, quality control ini dia kemudian diidentifikasi bahwa kalau seorang yang menduduki quality control itu dia butuh keterampilan apa saja, butuh pengetahuan apa saja, butuh pendidikan apa saja, ya. Nah, namanya diidentifikasi. Kemudian contoh lain misalkan Widya Iswara atau teknisi atau misalnya, nah dia butuh tanggung jawab apa, keterampilan apa, wawasan kayak apa, pendidikannya kayak apa. Nah, kemudian ini dinilai. Nah, dari sekian jabatan itu kemudian nilainya itu nanti akan kelihatan, oh mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, sehingga mana urutannya itu nanti akan ketemu. Biasanya melibatkan tanggung jawab, keterampilan, kondisi kerja, pendidikan, diantaranya seperti itu. Ini namanya metode perbandingan faktor apa saja yang kemudian dibandingkan, tanggung jawabnya, keterampilannya, kondisi kerjanya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Cara yang keempat dengan metode sistem angka atau point system. Nah, ini sekarang mungkin baru marak ya metode ini. Metode ini digunakan dengan cara menentukan sejumlah faktor yang relevan dengan jabatan-jabatan tersebut, kemudian dia dipoinkan, atau mungkin sekarang lebih akrab berbasis kinerja. Dia melakukan apa, poinnya berapa, kegiatan apa, poinnya berapa, poin apa. Ini kalau saya misalkan contohkan begini nih,
Kalau seorang dosen itu ya, dosen itu kan dia ketika daftar itu belum bisa langsung ajar, walaupun statusnya tenaga pengajar atau dosen. Dia harus mengumpulkan sekian poin dulu agar bisa menduduki jabatan asisten ahli. 150 dengan mengumpulkan poin pendidikan sekian, penelitian poinnya sekian, pengabdian masyarakat sekian, baru dia kemudian jadi asisten ahli. Baru bisa mengajar. Itu dikumpulkan sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun dia boleh ngajar, tapi belum boleh bimbing. Dia nunggu bisa dapat jabatan lektor atau poinnya 200. Dia harus mengumpulkan pendidikan, mengumpulkan penelitian, mengumpulkan pengabdian sehingga poinnya mencapai 200. Terus naik terus dia sampai poinnya ke 400 lektor kepala. Sampai 750 poinnya guru besar atau profesor. Misalkan kalau ini contoh yang dosen. Contoh yang di karyawan misalkan dia administrasi membuat surat menyurat poinnya seperti ini. Sekian, sekian, sekian sehingga nanti kinerja di akhir bulan itu sekian. Sehingga dia akan diberikan tunjangan kinerja sekian. Dan contoh-contoh lainnya yang bisa diterapkan di industri atau perusahaan atau yang lain sebagainya. Saya ulangi, ada 4 cara untuk melakukan evaluasi jabatan. Satu dengan cara meringkat, melakukan peringkatan. Yang kedua, melakukan klasifikasi. Yang ketiga, dengan melakukan perbandingan faktor, ya, dibandingkan. Yang keempat dengan cara sistem angka atau poin, ya. Demikian, semoga bermanfaat tentang bagaimana kita melakukan analisa jabatan untuk mengetahui gambaran dan spesifikasi dari jabatan tersebut sehingga orang yang tepat nanti akan menduduki jabatan tersebut. Dan hasil perusahaan bisa berjalan dan lancar dengan bagaimana cara melakukan evaluasi terkait dengan penggajian dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.